Pupuk Super Verde merupakan pupuk organik cair yang umum digunakan dalam pertanian organik di negara-negara Amerika Selatan seperti Kolombia, Venezuela, Ekuador, Brazil, dan Peru. Pupuk organik cair ini pertama kali diperkenalkan di Kolombia oleh Dignidad Agropecuaria Colombiana pada tahun 2010. Karena efektivitas yang tinggi dan pembuatannya yang terbilang cukup mudah, pupuk ini pun dengan cepat menyebar luas ke banyak negara di Amerika Selatan. Pupuk ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyuburkan semua jenis tanaman, baik itu tanaman pangan maupun tanaman non-pangan. Terdapat 5 jenis pupuk organik cair Super Verde, yaitu Super Verde 1 NPK Komplit, Super Verde 2 Super Fosfor, Super Verde 3 Super Kalium, Super Verde 4 pupuk daun, dan Super Verde 5 pembenah tanah. Dalam kesempatan pertama pembahasan POC Super Verde ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan pupuk Super Verde 1 NPK Komplit. Berikut adalah keseluruhan proses pembuatannya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan pertama, tumbuhan pacar air sebanyak 250 gram. Tumbuhan pacar air mengandung unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu molybdenum dan klor. Selain itu, seluruh bagian tumbuhan ini juga kaya akan kandungan senyawa flavonoid yang bisa membantu memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak akibat serangan hama-hama penghisap. Pastikan untuk menggunakan tumbuhan pacar air ini secara keseluruhan, baik itu daun, batang, dan akar. Pastikan pula untuk menggunakan tumbuhan pacar air yang belum berbunga, karena pada saat itu kandungan-kandungan senyawa alaminya masih cukup tinggi. Kedua, daun pepaya sebanyak 1,5 kg. Sudah merupakan rahasia umum bahwa daun pepaya memiliki kandungan senyawa fosfor yang cukup baik. Fosfor adalah salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketiga, daun singkil sebanyak 1 kg. Daun singkil memiliki kandungan senyawa organik kalium yang dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman dari kekeringan dan serangan hama penyakit. Yang keempat adalah 1 kg daun gamal. Daun tumbuhan gamal dikenal memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Nitrogen sendiri merupakan unsur hara makro yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman guna merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nitrogen berperan besar dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Dan yang kelima adalah efektif mikroorganisme dan air cucian beras yang akan berfungsi sebagai starter. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ember. Lalu, blender, talenan, dan juga pisau. Langkah-langkah pembuatan. Cincang seluruh bahan-bahan tadi.
Selanjutnya, blender seluruh bahan-bahan. Tidak perlu sampai terlalu halus. Jangan lupa, tambahkan sedikit air bersih pada setiap proses pemblenderan. Masukkan seluruh hasil blenderan ke dalam wadah ember yang memiliki kapasitas tampung minimal 12 liter. Setelah itu, tambahkan 500 ml air cucian beras. Lalu tambahkan juga 25 ml efektif mikroorganisme. Kemudian, aduk hingga merata. Kemudian, simpan formulasi Super VD NPK ini di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Lalu tutupi wadah dengan tutup yang sudah dibuatkan saluran udara dan selang. Tempatkan ujung selang ke dalam botol yang berisi air dan biarkan proses fermentasi berlangsung selama minimal 7 malam dan maksimal 10 malam. Setelah 7 malam, cek temperatur di dalam formulasi Super VD NPK tadi. Caranya dengan mencelupkan tangan ke dalam formulasi tersebut. Jika tangan merasakan dingin menyengat, itu pertanda seluruh proses fermentasi berlangsung dengan sempurna. Keberhasilan proses fermentasi juga ditandai dengan keluarnya aroma segar agak sedikit menyengat. Hal ini merupakan indikator bahwa pupuk NPK Super VD siap untuk digunakan. Setelah itu, saring seluruh formulasi Super VD NPK tadi. Sisa ampas penyaringan sebaiknya jangan dibuang karena dapat digunakan untuk proses peracikan formulasi Super VD yang lainnya. Simpan ampas tersebut dalam wadah yang tertutup rapat, lalu letakkan di dalam ruangan. Kemudian, masukkan seluruh racikan POC Super VD NPK ke dalam botol air mineral berukuran 1,5 liter. 4 botol POC Super VD NPK ini biasanya cukup untuk mengakomodasi 1/4 hektar tanaman hortikultura dalam sekali pemupukan. Jika ingin disimpan dalam waktu lama, tambahkan 1 tutup E4 ke dalam setiap botol POC NPK ini.
Proses penyimpanan harus dilakukan dalam ruangan dan maksimal waktu penyimpanan adalah 3 bulan. Untuk pengaplikasian pada tanaman, kocok dahulu POC Super Verde NPK ini. Kemudian, larutkan 150 ml POC ke dalam 15 liter air. Kemudian, aduk hingga merata. POC Super Verde NPK siap digunakan untuk semua jenis tanaman. Caranya, kocor 50 ml sampai 100 ml larutan POC ke areal perakaran tanaman. Untuk tanaman hortikultura, pengocoran dapat dilakukan dengan interval 10 hari. Pengocoran awal dapat dilakukan saat usia tanaman memasuki usia 2 minggu. Sementara untuk tanaman berumur genjah seperti sawi, kangkung, pakcoy, dan lain-lain, pengocoran dapat dilakukan maksimal 2 kali selama 1 musim tanam. Khusus untuk tanaman padi, pengaplikasian dapat dilakukan dengan mencampur 1 botol POC dengan 50 kg kompos, kemudian ditebar di areal budidaya dengan interval 10 sampai 15 hari. Sementara untuk tanaman buah seperti jeruk dan mangga, pengaplikasian dapat dilakukan terutama saat proses vegetatif dengan mengocorkan 1 liter larutan POC ke sekitar areal perakaran. Demikian seluruh pemaparan tentang POC Super Verde NPK komplit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.